Sejarah tentang nama dan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Terdapat banyak suku dan berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga kaya dan beragam budayanya. Tapi pernahkah dalam pikiran kalian terbesit dari mana dan bagaimana sejarahnya sehingga diberi nama Indonesia? Mari kita belajar lebih mendalam tentang sejarah nama asal mula Indonesia. Kenapa diberi nama Indonesia? Sejarah Indonesia. Jika kita telusuri lebih mendalam, nama Indonesia diawali dari pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Pada masa penjajahan dimulai yang memberi nama Indonesia dengan Nederland Indie atau Hindia Belanda. Nama Indonesia pertama kali dikemukakan oleh dua pria asal Inggris, yakni James Richardson Logan dan George Samuel Wilson Earl, dalam sebuah majalah ilmiah tahunan yang terbit di Singapura. Mereka berpikir bahwa negara kepulauan Hindia ini harus punya nama tersendiri. George Samuel Wilson Earl memberikan dua nama untuk negara ini. Yang pertama Indonesia dan yang kedua Melanesia. George Samuel sendiri lebih memilih Melanesia karena dianggap cocok dengan budaya di negeri ini yang kebanyakan Melayu. Sedangkan James Richardson Logan memberi nama Indonesia menjadi Indonesia dengan mengganti huruf U menjadi U. Maka lahirlah Indonesia. Pada akhirnya nama Indonesia dinobatkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang saat ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Kali ini kita akan mempelajari tentang penduduk Indonesia purba. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, Gustav Heinrich von Koningswald pada tahun 1941 di desa Sangiran. Ciri-ciri manusia purba jenis ini, yang pertama adalah perawakan tegap, memiliki tonjolan kening yang mencolok, otot kunyahnya kuat, tidak memiliki dagu, mempunyai tulang pipi yang tebal dan kuat memakan jenis tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir memiliki tonjolan belakang yang tajam, perlekatan otot tengkuk yang besar dan kuat. Yang kedua adalah jenis manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Cokro Handoyo atau Andoyo yang bekerja di bawah Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di lembah Sungai Berantas. Jenis manusia purba ini dianggap mirip kera sehingga disebut Pite yang artinya kera. Jenis manusia purba yang ketiga adalah Pithecanthropus erectus. Kelompok manusia praaksara ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 sampai 1892 di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jenis manusia purba yang keempat adalah Homo erectus sorensis. Fosil manusia purba ini ditemukan di sepanjang Bengawan Solo oleh Cetnar Gustav dan Oppenau pada tahun 1931 sampai 1933. Yang kelima adalah Homo wachagensis. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh
von Richthofen di Desa Wajah pada tahun 1888. Jenis manusia purba yang keenam adalah Homo mojokertensis. Kelompok manusia ini ditemukan oleh Ralph von Koningswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah tengkorak anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Penemu manusia purba ini memperkirakan fosil Homo mojokertensis sebagai fosil dari anak-anak Pithecanthropus. Dan jenis manusia purba yang terakhir adalah Homo floresiensis, ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Morwood pada September 2003. Migrasi dan kebudayaan dari utara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia memiliki ciri fisik sebagai ras Mongoloid. Mereka menggunakan bahasa Induk yang disebut Proto-Austronesia yang terdiri dari bahasa Badai Cina Selatan, Jam Vietnam Tengah, dan Austronesia, pulau-pulau di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia ini telah mengenal budaya bertani walaupun belum mengenal sistem irigasi. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah dibagi menjadi 3 bagian. Ada pengaruh budaya Hindu, budaya Islam, dan budaya Eropa. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh kebudayaan. Yang pertama adalah masuknya budaya Hindu di Indonesia menimbulkan perdagangan antara kerajaan dengan kerajaan. Kedua, adanya perkembangan Islam dan percampuran keyakinan yang bersumber dari animisme. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan Eropa oleh orang-orang Barat dalam hal keagamaan, yakni masuknya agama Nasrani ke Indonesia.